pegawai honorer terkena OTT katanya gitu. Sebegini uang yang disita. Mau tahu nggak berapa? Polres Jakarta Timur mengamankan supir Alamsyah itu yang berinisial AS. Nah, saat mengamankan, polisi menemukan Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gua Fatan, Gue Eci. kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Ada apa aja nih? Ada yang seru banget nih, soal ada Bu Risma, terus honorer juga yang terbaru soal teroris nih, penyerangan teroris. Seru banget nih kayaknya. Selengkapnya di reactionjpnn.com. Nah, berita terpopuler kelima Ada apa nih, Tan? datang dari penyerangan aksi terorisme yang terjadi di Mabes Polri kemarin. Pada malam hari setelah penyerangan itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan konferensi pers di mana dia mengungkapkan setidaknya 5 fakta tentang penyerangan ini. Oh, apa aja tuh 5? Jadi yang pertama itu bahwa pelaku inisial ZA, wanita, dan berusia 25 tahun. Baik, Ci. Kemudian poin kedua bahwa menurut Listio, ZA ini terpapar radikalisme dan sering mengunggah lah soal-soal ISIS gitu di media sosialnya. Kemudian yang ketiga, ZA ini ternyata mantan mahasiswi di salah satu kampus, tapi dia sudah di drop out pada saat semester 5. Lalu ada juga yang keempat dari hasil penggeledahan polisi. Jadi kan kalau kita lihat itu rekaman itu ZA ini membawa map warna biru, warna kuning. Setelah dilihat ada semacam tulisan-tulisan tertentu lah di map itu. Nah, sampai sekarang polisi masih menyembunyikan apa sih isinya map itu. Nah, kemudian yang poin kelima, di akun Instagram ZA di Instagram, dia pernah memosting aroma-aromanya soal radikalisme atau kelompok terorisme dan pernah memosting bendera ISIS. ISIS. Jadi itu lima fakta yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Sigit. Nah, dalam ini juga kan menarik perhatian banyak pihak, bener nggak? Setelah kejadian teroris di Makassar, terus kemudian ada pernyataan dari beberapa polisi, masyarakat beraktivitas kembali biar kami mengamankan. Nggak taunya di Mabes Polri terjadi aksi teror. Serem ya. Nah, ini mungkin ada juga nih yang komentar soal ini. Kak Eci mungkin bisa baca. Ini komentarnya dari Cecep Abdul Majidah. Katanya gini, kenapa bisa masuk di situ ya? Padahal senjatanya gede gitu. Terus tujuan dia apa ngeluarin senjata dari jauh ke orang bersenjata polisi, kata dia gitu. Kenapa nggak dari deket terus tembak? Baru dengar kali ini target teroris polisi, kata dia gitu. Banyak kejanggalan gitu menurut Pak Cecep ini gitu. Pak Cecep ini penganut teori konspirasi ya? Bisa jadi. Nih terus komentar Pak Cecep ini ngundang komen lainnya nih, salah satunya dari akun Omes namanya, katanya gini, anggap aja nonton sinetron bro, katanya. Nggak gitu juga kali ya. Terus banyak sih juga yang menyayangkan soal teroris kemarin yang di Mabes gitu. Benar. Tapi penyerangan ini juga harusnya jadi evaluasi lah bagi polisi, karena kan kalau markas kepolisian aja diserang, walaupun ada juga menjadi perdebatan ya, karena kan markas polisi itu kan tempat pelayanan publik, artinya orang bisa keluar masuk. Karena di dalam Mabes Polri itu ada juga pengurusan SKCK dan pelayanan, pengaduan gitu-gitu. Ya, tapi mungkin ini bisa jadi evaluasi buat polisi lah. Ya, intinya kita berdoa sih semoga ini yang terakhir deh. Udah ada COVID, udah ada teroris, udahlah, nggak usah macam-macam, kita damai aja. Ya nggak? Bener. Nah, berita terpopuler keempat nih, Tan. Ada masih soal teroris nih yang jelas nih, lagi hits-hitsnya emang. Terus ini yang menarik minat pembaca ini di berita terpopuler keempat, judulnya nih gini, terduga teroris yang sedang berjemur pakaian sarung diamankan di Keramat Jati. Oh, pakai sarung ya? Bisa jadi. Mereka berdua
lagi pakai Nih, sarung, di di dalam beri- sarung diangkut gitu. Itu gimana sih? Coba ceritain kayak. Jadi gini, di berita ini nih intinya terduga teroris diamankan di daerah Kramat Jati. Ini tuh polisi mengamankan setelah hari Minggu sebelumnya itu ada bom yang di gereja Bom bunuh katedral diri. itu. Iya betul. Terus dan di sini tuh yang diamankan ternyata pasangan suami istri. Dan yang diamankan itu suaminya berinisial H. Terus dari kesaksian saksi mata di sini namanya Sri Anita, 47 tahun. Dia pikir tuh yang ditangkap tuh cuma suaminya doang. Ternyata istrinya juga ditangkap gitu. Kata dia gini, sangat cepat kejadiannya. Setahu saya cuma sendirian. Maksudnya yang ditangkap tuh si H-nya. Ternyata istrinya juga ditangkap gitu. Ya namanya juga lagi penangkapan kan mendadak. Mungkin Benar. lagi nyuci baju, nyuci sarung di sini. Terus ditangkap. Berapa detik penangkapannya? Katanya cepat itu. Iya, cepat di sini pokoknya. 10 detik. Bisa jadi. Iya, di 10 detik. Jadi penangkapan itu dilakukan katanya dalam 10 detik, di mana menurut saksi mata ada Oke, cepat. kayak melihat beberapa orang melakukan pemantauan, nggak berapa lama Langsung datang disergap. tim Densus. Gitu. Ada komentar apa nih yang kira-kira menarik tentang Iya, ini? berita ini kan waktu pada saat orang lagi santai tiba-tiba meledak yang di Makassar, bom bunuh diri, ini juga pasti mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ini salah satunya komentar netizen di aplikasi jpnn.com atas nama Tika Biantoro. Apa Dia katanya? bilang, buset penangkapannya kok cuman 10 detik, keren. Tapi abis di bom Makassar itu sedih banget ya, makin banyak teroris ketangkep, Indonesiaku kuat ya. Kok sedih banget, makin banyak teroris ketangkep, dia sedih teroris ditangkap. Harusnya apresiasi gue. Bener nggak ini Tika Biantoro ini gimana? Maksudnya nih? Tika nih kayaknya ini nih banyak kejadian-kejadian Aksi teroris. terorisme, Dia sedihnya oke. bukan karena terorisnya ditangkap ya, kayaknya dia salah. Ini nih, Mbak Tika ini nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Tapi kembali lagi, ini yang trending nomor 5 dan 4 ini sama-sama Masih aromanya soal terorisme. teroris. Ya kita berharap semua jaringan terorisme bisalah ditangkap dan sel-sel yang masih hidup juga bisa diamankan gitu ya. Nah, berita terpopuler ketiga di JPNN pekan ini, Keci, Ada apa? datang dari Bu Risma. Wah, untungnya nggak teroris-teroris Enggak. lagi. Jadi Bu Risma menyampaikan bahwa bansos tunai BST hanya sampai pada April 2021 ini. Jadi bantuan sosial tunai itu kan 300.000 besarannya diberikan per bulan. Nah, Bu Risma mengatakan bahwa mereka hanya menganggarkan itu sampai April 2021 ini. Sementara menurut Risma, mengapa mereka tidak memperpanjang bantuan ini? Karena Kemensos melihat sudah ada pergerakan ekonomi, jadi bantuan itu dianggap tidak relevan lagi. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin Masih sangat dibutuhkan ya. sangat dibutuhkan karena kan benar-benar terguncang ekonomi, orang pun aktivitas ekonomi semakin melambat. Tapi bagi orang-orang yang masih membutuhkan bantuan, Bu Risma menyediakan opsi, Apa tuh? yaitu mendaftar di bantuan pangan non tunai. Itu besarannya sekitar 200.000 per bulan. Ya, hal itu juga dibenarkan oleh stafnya Bu Risma bahwa anggaran untuk bansos tunai ini hanya sampai April 2021. Habis itu sudah tidak ada lagi. Begitu Kak Ici. Oke, kita baca komentar dulu nih. Kata gini, dari Tika Puspita Subiantoro nih, kata dia gini. Alhamdulillah kalau emang udah membaik ekonomi Indonesia. Kata dia gini, Bu, aku padamu, jangan kayak Juliari Batubara ya Bu, kata gitu. Rakyat dah sakit hati kalau anggarannya nggak ada, tapi ujung-ujungnya ada korupsi. Semangat Bu, gitu katanya. Dia Ini menunggu. mengingatkan ya. Betul. Tapi gimana Keci kalau soal bantuan sosial tunai? Keci penerima manfaat nggak sih? Saya enggak. Enggak. Tapi Buat yang lebih butuh aja. Sombong amat. tapi prakerja nerima kan? Oh, alhamdulillah. Ya nggak tahu lah, terlepas dari itu kan pemerintah juga pasti punya pemikiran tersendiri Iya, soal udah ada ini hitung-hitungannya lah. dan masyarakat juga pasti ya butuh juga sih sebenarnya 300.000 per bulan ya. Lumayan. Tapi ya terlepas dari itu kita mendoakan semoga aktivitas ekonomi kembali bergerak. baik. Ya, betul.
Berita terpopuler kedua, nih Tan, ada Apa kali ini itu? bukan teroris nih, soal pegawai honorer, tapi beritanya nggak begitu bagus. Jadi gini, di berita terpopuler kedua ini, pegawai honorer terkena OTT, kata itu, segini uang yang disita. Mau tahu nggak berapa? Berapa? 1.010.000. Wow. OTT, kirain OTT kayak KPK gitu, barbotnya miliaran, 1.010.000. Ini tuh terjadinya di Mamuju, Provinsi Sulawesi Tengah. Barat. Yang ditangkap ini inisialnya MS, usianya 38 tahun, katanya gini. Dia itu masih berstatus pegawai honorer Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasangkayu. Gitu. Dia ditangkap karena diduga melakukan pungli, katanya gitu. Pungli apa tuh? Pungli ini, jadi dia tuh pungli narik-narik uang yang ini nih misalnya dari truk gitu. Oh, dari truk. Kirain Jadi dari kayak malak lah bahasanya ya, kayak. Iya, pungli. Iya, malak-malak gitu. Tuh hasilnya yang ditangkap sama Saber ini itu hasil apa tadi yang 1.010.000. Saber pungli. 1.010.000. Ini juga dikomentarin juga sih sama netizen, ada yang beberapa menyayangkan ini kayak Ci. Mungkin diantaranya bisa gua baca. Atas nama Joni di aplikasi jpnn.com, dia bilang hebat dan berani, baru honorer sudah lakukan pungli, usut siapa yang perintahin juga, nggak mungkin berani pungli sendiri. Bener nggak? Iya, betul. Kalau Kecing ngeliatnya gimana nih? Honorer pungli itu sama kayak anak magang gitu ya? Iya. Terus Minta-minta duit. iya gitu. Udah berani ya, serem ya. Biasanya pasti ada perintah dari atasan gitu. Iya, ada pasti kayaknya ya. Lumayan, 1.010.000 dikali setiap hari, lumayan kan? Oh iya, lumayan. Tapi nggak boleh, tolong jangan ditiru ya. Heeh. Dan kemudian juga polisi ya setidaknya usut juga nih. Benar tadi, kata siapa tadi tuh yang komentar? Emang harus diusut? Harus diusut, atasannya siapapun itulah. Langsung aja nih berita terpopuler pertama, Keci. Wah, jeng. Apa nih? Gimana Keci? Coba jeng coba. Datang dari pengacara Hanafi Alamsyah yang merupakan penasihat hukum Habib Rizik. Jadi pada Jumat pekan lalu, polisi dari Polres Jakarta Timur mengamankan supir Alamsyah itu yang berinisial AS. Nah, saat mengamankan, polisi menemukan badik dan pedang di dalam kendaraan Alamsyah Hanafi ini. Jadi menurut keterangan Kanit Reskrim Polres Jakarta Timur, bahwa AS ini sejauh ini masih diperiksa sebagai saksi atas penemuan 2 senjata tajam itu. Kemarin AS ini juga baru diperiksa. Lalu poin kedua itu polisi menemukan badik dan pedang di dalam mobil Alamsyah ini. Kemudian poin ketiga, menurut Alamsyah bahwa badik dan pedang itu bukan untuk bermaksud untuk melukai orang atau apalah, tapi hanya untuk mengupas mangga. Wow, luar biasa ya. Mangga dikupas kayak gitu. Tapi kan ya namanya juga orangnya kan beda-beda ya, sah-sah saja sih. Kemudian poin keempat itu Alamsyah mengaku bahwa badik dan pedang itu biasa digunakan untuk memotong kabel. Wow. Lalu di poin kelima disebutkan bahwa pedang dan badik itu sudah ada di mobil Alamsyah sebelum AS yang supir ini sudah bekerja. Jadi sebelum AS ini jadi supir Alamsyah, badik dan pedang itu sudah ada di mobil tersebut. Dia menyulitkan diri sendiri ya. Siapa? Ini Alamsyah ngapain, maksudnya kalau mau motong mangga ada pisau namanya, kalau mau gunting kabel ada motong kabel ada gunting namanya. Ya kan nggak tahu Kak, ya kan suka-suka orang dong. Iya sih, mau motong, tapi aneh sih kalau menurut aku ya. Mau motong mangga pakai badik dengan pedang kan luar biasa.
Dia kayaknya punya ini sendiri ya, jurus-jurus sendiri. Nih kita baca ke komentar aja nih. Kata dia gini, saya sering lihat yang pakai motor malam-malam konvoy namanya M Troy katanya gitu. Saya jadi sampai lupa kan bacain namanya. Saya sering lihat yang pakai motor malam-malam konvoy pada bawa celurit. Kenapa nggak ditangkap ya kata gitu. Ntar kalau udah ada yang dibacok baru ditangkap kata gitu. Ya harusnya sih kalau polisi melihat ada orang yang membawa senjata tajam, itu pasti ditangkap harusnya. Iya sih. Betul. Nih ada lagi nih dari Agus Junaidi katanya, aduh panjang banget lumayan nih katanya gini. Orang pintar jadi goblok dan orang goblok jadi pintar. Duh ribet banget ini. Pokoknya gini, apakah pantas badik kayak gitu tuh ada di mobil yang bersangkutan kata dia gitu. Untung saja AS sopir si pengacara A ini masih dalam keadaan sadar dan waras. Kalau tidak bisa-bisa itu bukan untuk memotong buah malah menjadi senjata makan tuan. Salam waras buat si pengacara Alamsyah gitu. Banyak kata-kata gobloknya sih. Ngeri ya? Iya, terlepas dari itu ya biarlah polisi ya. Iya betul. Menyelidiki apa sih fungsinya ya badik dan serem ya? pedang itu. Nah itu tadi 5 berita terpopuler di reactionjpn.com. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel YouTube kami. Gua Fatan. Gue Ci. Dah.